Ya, pikiran tuh apa sih? Ya, pikiran tuh sebenarnya ruang sakral buat diri kita. Sama seperti seluruh diri kita ini ruang yang sakral, pikiran salah satu ruang sakral yang buat kita sebagai makhluk cahaya yang sedang di sini sebagai manusia ini memiliki peran yang cukup besar. Karena dari pikiran kita itulah muncul bibit-bibit yang akan menentukan seluruh keputusan kita. Menentukan sikap kita, menentukan tindakan kita, menentukan kita cara berbicara, cara menilai orang, cara melihat yang ada di sekeliling kita. Itu pikiran. Dengan pikiran yang sudah disediakan ini yang begitu luar biasa diberikan oleh Sang Pencipta, kita bisa melakukan banyak hal seperti berkreasi, merencanakan, ya, memecahkan tantangan, menciptakan, ya, membuat ide-ide baru, mengembangkan hidup kita menjadi lebih menyenangkan. Perjalanan hidup manusia, ya dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita perhatikan, kita amati itu kan berkembang sangat cepat. Yang memiliki andil, ya salah satu yang memiliki andil besar adalah pikiran ini. Karena kita selalu berkreasi, menciptakan apa yang baru. Jadi hidup kita menjadi semakin nyaman, semakin menyenangkan, semakin sesuai keinginan. Tapi, ada tapinya. Sering kita nggak sadar, ya, karena pikiran ini begitu hebat menguasai hidup kita, ya, dia juga bisa dengan begitu hebat membuat penjara hidup kita. Ya, pada akhirnya kita nggak bisa kanan, nggak bisa kiri, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Takut ini, takut itu, marah, sedih, kecewa, nggak bisa maju, nggak bisa berkembang, jalan di tempat, luka hati, trauma, sakit, termasuk itu ya. Itu juga bisa menjadi penjara kita karena pikiran kita sendiri pada saat ya pikiran kita tidak manage dengan baik. Jadi kita biarkan dia bergerak secara liar aja. Jadi kalau sudah begini harus gimana? Nah, jadi penting banget teman-teman bagi kita sebagai ownernya, ingat ya kita owner, kita bukan pikiran tapi kita owner, untuk memanage pikiran kita, manage program-program yang ada di dalam pikiran kita. Nah, salah satu cara memanagenya ya di dalam kelas meditasi dengan hati kita punya kelas yang namanya kelas napas teduh. Kelas napas teduh ini adalah kelas yang didesain ya untuk teman-teman supaya pada saat teman-teman ikut, teman-teman bisa dapat satu teknik yang sangat mudah yang bisa dipraktekkan sehari-hari untuk membantu teman-teman keluar dari jeratan pikiran ini. Ya, di sini kita belajar untuk memusatkan perhatian pada nafas. Kita berlatih mengatur nafas. Jadi pikiran yang bergerak sana kemari kita kasih kerjaan. Hei pikiran, ini sekarang kamu atur nafasku. Ya. Jadi kita jadi punya waktu sejenak untuk keluar dari ruwetnya di sini dan mulai fokus di satu titik. Jadi lebih jernih. Saya maunya apa? Saya harus melakukan apa? Solusi-solusi seperti apa yang bisa hadir untuk diri saya untuk mengatasi tantangan yang sedang saya alami? Itu manfaat yang luar biasa membuat kita jadi lebih tenang, keluar dari rasa stres, keluar dari rasa takut, keluar dari rasa marah, karena kita lebih center di tengah. Salah satu topik dari meditasi napas teduh adalah pernapasan Tao atau pernapasan terbalik. Seperti namanya Tao, ya. Pernapasan ini sudah mungkin dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu ya. Ini alat Tao. Pada saat nanti kita latihan, ya rasanya mungkin agak aneh ya. Napasnya kok dibalik ya. Dibaliknya gimana? Silakan ikuti kelasnya. Tapi lama-kelamaan nanti akan terasa seperti pada saat kita bernafas kita memiliki lebih banyak energi. Karena memang nafas Tao itu dirancang untuk
ya untuk membantu kita memiliki qi yang lebih lancar. Dan pada saat kita memiliki qi atau energi murni dalam diri, kita menjadi lebih bergairah, lebih semangat dalam hidup. Silahkan ikuti kelas meditasi napas teduh. Sampai ketemu.